Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh keluarga besar satu Nusantara dimanapun Anda berada. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tidak banyak berbicara, namun setiap ucapannya selalu diingat? Sosok yang tidak meninggikan suara, tetapi mampu membuat orang lain terdiam dan merenung. Konon, begitulah salah satu ciri seorang pemimpin sejati. Dalam berbagai kisah dan cerita yang berkembang di masyarakat Nusantara, sosok yang sering disebut sebagai Satrio Piningit diyakini tidak dikenal karena pidatonya yang panjang, melainkan karena kata-katanya yang sederhana tetapi memiliki makna mendalam. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara Satrio Piningit berbicara menurut gambaran yang berkembang dalam tradisi lisan dan nilai-nilai kepemimpinan Nusantara. Namun, sebelum kita mulai, dukung channel Satu Nusantara dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari Satu Nusantara. Mari kita mulai bersama. Yang pertama, Satrio Piningit berbicara setelah berpikir. Konon, seorang pemimpin sejati tidak pernah terburu-buru mengeluarkan pendapatnya. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan ia memahami bahwa setiap kalimat mempunyai sebuah akibat. Karena itulah, sebelum mengucapkan sesuatu, ia mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Sikap seperti inilah membuat setiap perkataannya memiliki bobot yang maksimal. Banyak orang salah mengira bahwa diam adalah tanda tidak mampu berbicara. Padahal justru orang yang paling bijaksana seringkali memilih diam sampai waktu yang tepat tiba. Yang kedua, Satrio Piningit nada suaranya yang menenangkan. Dalam berbagai kisah spiritual Nusantara, pemimpin yang dihormati tidak identik dengan suara keras. Ia berbicara dengan nada yang tenang, tidak terburu-buru, tidak memaki, dan tidak merendahkan. Nada yang tenang membuat lawan bicara merasa dihargai. Orang yang marah justru perlahan menjadi tenang ketika mendengar suaranya. Inilah kekuatan yang sering disebut sebagai kewibawaan alami yang dimiliki Satrio Piningit. Yang ketiga, tidak banyak janji. Salah satu ciri yang sering dikaitkan dengan pemimpin bijaksana adalah sedikit berjanji tapi banyak membuktikan. Ia tidak mudah mengatakan saya pasti bisa, ia lebih memilih bekerja. Ketika hasilnya terlihat, orang lain sendirilah yang akan memberikan pengakuannya. Karena itu, ucapannya sangat dipercaya. Yang keempat, Satrio Piningit menggunakan kata yang mudah dipahami. Konon, Satrio Piningit tidak berbicara dengan bahasa yang rumit. Ia mampu menjelaskan persoalan besar menggunakan kalimat sederhana. Orang tua memahami, anak muda juga mengerti. Inilah tanda bahwa ilmu yang tinggi justru mampu disampaikan secara sangat sederhana. Yang kelima, Satrio Piningit tidak suka membanggakan diri. Orang yang benar-benar memiliki kemampuan tidak perlu terus-menerus mengaku hebat. Ia membiarkan hasil yang berbicara, dan dalam kehidupan sehari-hari, sikap rendah hati justru membuat orang semakin menghormatinya. Yang keenam, Satrio Piningit berbicara sesuai waktu. Ada saatnya untuk diam dan ada saat untuk berbicara. Dalam berbagai petuah Jawa, dikenal bahwa ketepatan waktu sama pentingnya dengan isi perkataan. Kalimat yang benar pun bisa menjadi salah apabila disampaikan pada waktu yang tidak tepat. Karena itulah, pemimpin sejati memahami kapan harus berbicara dan kapan harus menunggu. Yang ketujuh, Satrio Piningit tidak menyakiti dengan kata-kata.
Lidah bisa lebih tajam daripada pedang. Karena itu, setiap ucapan dijaga. Ketika harus mengkritik, ia melakukannya dengan santun, dan ketika harus menegur, ia tetap menghormati orang yang ditegur. Sikap seperti inilah yang membuat banyak orang bersedia menerima nasihatnya. Yang kedelapan, Satrio Piningit berani mengatakan kebenaran. Tenang bukan berarti takut, lembut bukan berarti lemah. Dalam kisah-kisah kepemimpinan Nusantara, pemimpin yang baik tetap berani menyampaikan kebenaran meski tidak populer. Namun, ia menyampaikannya tanpa kebencian. Yang kesembilan, Satrio Piningit mendengarkan lebih banyak. Salah satu rahasia komunikasi yang sering dilupakan adalah kemampuan mendengar. Orang yang bijaksana tidak memotong pembicaraan. Ia membiarkan orang lain selesai berbicara. Dari sanalah ia memahami persoalannya secara utuh. Yang ke-10, Satrio Piningit mengutamakan persatuan. Setiap kalimat yang diucapkan selalu diarahkan untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah, bukan untuk mengadu domba, dan bukan untuk memperbesar permusuhan. Inilah sebabnya banyak orang yang merasa damai ketika berada di dekatnya. Yang ke-11, Satrio Piningit tidak mudah emosi. Pemimpin sejati selalu mampu mengendalikan emosinya. Ia tidak terpancing oleh hinaan dan tidak membalas cacian dengan cacian. Ia memahami bahwa kemarahan sering membuat seseorang kehilangan kebijaksanaannya. Yang ke-12, Satrio Piningit ucapannya selaras dengan perbuatannya. Inilah inti dari seluruh pembahasan. Sebagus apapun kata-kata seseorang, semua akan sia-sia jika tidak sesuai dengan tindakannya. Konon, yang membuat seseorang pemimpin dihormati bukan sekedar kepandaiannya berbicara, tetapi keselarasannya antara ucapan dan perbuatannya. Ketika ia mengajak hidup sederhana, ia sendiri hidup sederhana. Ketika mengajak jujur, ia lebih dahulu berlaku jujur. Dan ketika mengajak bersabar, ia memberi teladan dalam kesabaran. Disinilah letak kekuatan yang sesungguhnya. Sahabat satu Nusantara, pembahasan kali ini mengajak kita mengambil hikmah dari nilai-nilai kepemimpinan yang hidup dalam tradisi dan budaya Nusantara. Terlepas dari berbagai keyakinan mengenai sosok Satrio Piningit, sifat-sifat seperti bijaksana dalam berbicara, menjaga lisan, mendengar dengan seksama, dan menyelaraskan ucapan dengan tindakan adalah nilai yang dapat diterapkan oleh siapapun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih bijaksana dalam bertindak, dan mampu menghadirkan ketenangan bagi lingkungan sekitar. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat Anda agar semakin banyak yang dapat mengambil manfaat. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Sifat berbicara seperti apa yang paling mencerminkan seorang pemimpin sejati? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara.